Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani iyyakum, alhamdulillah. Kembali kita sampaikan pujian kita dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas kesaannya dan keagungannya, juga limpah nikmatnya yang tak terhingga kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam meniti jalan ketaatan kepadanya. Semoga kita jadikan istiqomah di atasnya sampai ajal datang pada kita dalam keadaan tetap demikian dan Allah ridha kepada kita sekalian. Salam dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizul Ta'ala, masih bersama pembahasan tentang al-janaiz, yaitu pembahasan seputar masalah jenazah dari mulai menghadapi orang yang sedang sakratul maut, kemudian memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, sampai kemudian menguburkannya. Dan kita sudah lewati beberapa faedah sampai pada halaman yang ke-170 dari kitab beliau ini. Terakhir kita sampai pada penjelasan tentang masalah talqin, dan sudah disebutkan sebelumnya apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Kita masuki di halaman 169 dikatakan wa alaman hadarahu an yughmidha ainai. Dan ketika mayit ini sudah dipastikan meninggal dunia, maka bagi siapapun yang hadir untuk menutup kedua matanya. Wa yughattiyahu, dan menutup badannya seluruhnya dengan kain. Wa yasturu jami'a badanihi, dan seluruh badannya agar ditutup. Karena ketika seorang sudah menjadi mayit, maka seluruh badannya adalah aurat. Tidak boleh diperlihatkan. Walahu an yuqabbilahu, dan diperbolehkan bagi yang mengunjunginya untuk menciumnya, yaitu keningnya. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat tentang hal tersebut. Yang pertama, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibratin. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat, maka beliau ditutupi atau diselimuti seluruh badannya dengan kain burdah yang beliau miliki. Burdatin hibrah, itu kain yang bercorak merah. Wa anha, juga beliau katakan atau diriwayat dari beliau alaihi radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha, bahwa ayahnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk mengunjungi anaknya ini, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama Rasulullah SAW, ketika mendengar wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau tempat tinggalnya jauh, hampir di perbatasan Madinah. Maka beliau datang kemudian menyelimuti Nabi SAW, wa huwa mughashshi bi thawbin hibrah, dalam keadaan Nabi SAW tertutup dengan kain burdah hibrah tadi. Fakashafa an wajhihi,
maka beliau pun menyingkapkan wajahnya, dibuka kain penutup wajahnya. Tsumma qabba alaih. Kemudian beliau mendekatkan dirinya kepada Nabi SAW, faqabbalahu wa baka. Lalu beliau menciumnya, kemudian menangis. Ini riwayat yang menjelaskan tentang ditutupinya seluruh tubuh mayit, kemudian bolehnya untuk mencium kening mayit. Kemudian juga beliau bawakan hadis yang lain. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Kata Ummi Salamah, juga istri Nabi SAW, radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah. Bahwa Nabi SAW pernah menemui Abi Salamah. Abi Salamah suami yang pertama. Sahabat yang mulia yang gugur di medan jihad. Faqad syaqqa basaruhu faghmadahu. Dan saat itu Abu Salamah wafat dan matanya terbelalak, membuka lebar. Maka beliau menutupnya. Tsumma qala, lalu bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Bahwasanya ruh manusia apabila dicabut maka diikuti oleh mata. Karena ruh itu dicabut dari ubun-ubunnya, maka mata mengikuti terbelalak ke atas. Demikianlah orang yang meninggal dunia. Sehingga matanya ditutup. Fadajja nasun min ahlihi. Maka manusia pun agak ribut dari keluarganya. Ribut yaitu banyak ucapan-ucapan di antara mereka yang beraneka ragam. Faqal, maka Nabi SAW bersabda memberikan nasihat pada mereka, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri kecuali bicara yang baik. Itu ketika ada mayit. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan tentang mayit. Tsumma qala, lalu beliau mencontohkan apa yang diucapkan. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqabihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikan derajatnya di kalangan Mahdiyyin, yaitu kelompok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan gantikan setelahnya dari keluarganya ini, dan ampunilah kami semua dan juga dia ya Rabbal Alamin, dan luaskanlah kuburannya, juga terangilah dia di kuburannya tersebut. Ini contoh doa. Jadi di sini apabila ada dari keluarga kita meninggal dunia, maka keluarga khususnya kerabat atau yang hadir untuk tidak bicara sesuatu yang buruk tentang mayit. Bicara yang baik. Dan lebih khusus lagi adalah doa. Lalu dia katakan, ketika mayit sudah dipastikan meninggal dunia dan tadi disebutkan ditutup matanya, kemudian diselimuti seluruh tubuhnya. Lalu dia katakan wa alaihim al-isra' bitajzizi wa ikhrajihi. Maka kemudian kewajiban berikutnya bagi yang masih hidup adalah bersegera untuk mengurusi jenazahnya. Mengurusi yaitu segera dimandikan dan dikafani. Sejak dia sudah pasti meninggal dunia. Dan dikeluarkan dari tempatnya, yaitu untuk diurusi jenazahnya tadi. Wa adamu intidhari qudumil musafirin min ahlihi, dan hendaknya tidak menunggu orang-orang yang akan datang dari tempat yang jauh, yang mereka harus safar, yang butuh perjalanan yang lama. Kadang seorang meninggal dunia, menunggu anaknya misalkan dari luar pulau, menunggu dari luar kota yang jauh, perjalanannya lebih dari 10 jam dan semisalnya. Nah, ini berpengaruh bagi mayit. Oleh karena apabila jenazah sudah meninggal dunia, dipastikan meninggal dunia, maka
dianjurkan untuk segera diurusi jenazahnya, dimandikan dan dikafani. Disebabkan karena sebagian ulama, karena mayit ketika baru meninggal dunia, tubuhnya masih lentur, sehingga mudah untuk diurusi jenazahnya. Berbeda ketika dia sudah mulai lama, sekian jam, maka mulai kaku, sehingga akan menyakiti mayit. Karena Nabi SAW menyebutkan juga, nanti akan disebutkan di masalah penguburan, ya, kasru adwil mayit ka kasri al-hayy, atau kama qala sallallahu. Mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Jadi seorang muslim, jenazahnya dimuliakan sebagaimana ketika dia masih hidup. Dan selama seorang itu orang yang muslim, maka dia mulia secara keadaannya. Bagaimanapun keadaan dia ketika meninggal dunia, maka tubuhnya dimuliakan untuk tidak dihinakan. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat di sini. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, dia bersabda, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segeralah kalian mengurusi jenazah kalian dan menguburkannya. Jika jenazah ini jenazah yang saleh, berarti kalian telah menyegerakan baginya kebaikan yang menjadi haknya, yaitu nikmat kubur. Dan jika selain itu, yaitu jenazah ini jenazah yang buruk, pelaku maksiat, maka berarti keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian, yaitu kalian menjauhkan dia dari kehidupan kalian. Karena orang yang buruk kita hidupnya penuh dengan maksiat, kezaliman, maka pun demikian jenazahnya harus segera untuk dikuburkan. Karena ini menjadi keburukan bagi orang yang masih hidup. Lalu beliau katakan hadis yang kedua, An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Nabi SAW yaqul, adalah Nabi SAW bersabda, idza wudi'atil janazatu fahtamilhar rijalu ala a'naqihim. Wa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira dzalik wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Beliau sabdakan, apabila jenazah ingin diletakkan di kuburannya, maka angkatlah dia oleh kaum laki-laki di pundak-pundak mereka. Seperti yang kita biasa lakukan. Yang membawa jenazah dari rumah ke kuburannya adalah kaum laki-laki. Jika dia jenazah yang saleh, itu orang saleh, maka dia berkata, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku dikuburkan, segerakan aku dikuburkan. Karena disebutkan ya di sebelumnya, dia punya hak untuk segera mendapatkan nikmat kubur. Namun bila jenazah ini bukan jenazah yang saleh, ahli maksiat, maka dia akan mengatakan, ya wailaha, oh celakanya aku, celaka. Kemana mereka semua akan membawa jenazah itu? Karena rohnya di luar jenazahnya. Suaranya itu didengar oleh seluruh makhluk yang hidup di muka bumi yang dekat dengan jenazah. Kecuali manusia. Seandainya dia mendengarnya, maka manusia pasti akan pingsan. Ini masalah gaib. Masalah gaib ini masalah yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Apapun. Walau dengan alat paling canggih pada zaman ini. Untuk menangkap berita gaib ini,
Tidak akan bisa. Oleh karena di antara hikmah Allah Jalla wa'ala, di antara sifat orang ini memiliki sifat taqwa, Allah sebutkan di awal Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan tentang Al-Quran, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Dan perkara ghaib ini Allah tidak tunjukkan dengan penglihatan, Allah juga tidak perdengarkan dengan suara, dan Allah juga tidak hadirkan dengan perasaan kepada siapapun. Kecuali kalau dia seorang Rasul. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin Allah taala menyebutkan tentang siapa yang mengetahui perkara yang gaib di ayat yang ke-26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah zat yang mengetahui perkara gaib. Dan perkara gaib ini tidak dimunculkan kepada siapapun kecuali hanya kepada orang yang dia ridhai. Dan itu seorang Rasul. Oleh karena setiap kali kita mendengar berita gaib dari Allah Jalla wa'ala dan juga berita dari Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah beriman. Itu ciri dari takwa yang pertama yang disebutkan di surat Al-Baqarah tadi. Berikutnya kata beliau, setelah membawakan dua riwayat ini, wayan bagi an yubadira ba'du ahli liqada'i dainihi in wujida. Setelah jenazahnya diurusi, ya, dimandikan, dikafani, sebelum disolati, maka keluarganya punya kewajiban setelah itu terkait dengan hukukul adami, yaitu hak-hak manusia. Dan ini yang perlu kita perhatikan karena umumnya sekarang ini jenazah terkait dengan hukukul adami diumumkan ketika sudah dikuburkan. Biasanya ada dari orang yang mewakili, barangkali ada jenazah yang punya sangkut paut utang atau janji atau apapun, hubungi ahli warisnya, begitu kan ya? Nah, bagaimana dulu Nabi SAW melakukannya? Apakah begitu? Beliau katakan, dan bagi keluarganya, dia terkena keharusan untuk segera mengurusi hutang-hutangnya jika jenazah punya hutang. Fa in kana lahu malun fayaqdunahu min malihi. Jika jenazah ini meninggalkan harta, itu harta waris, sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka diambil dulu untuk membayar hutang-hutang. Saya tambahi, demikian juga bila ada wasiat, diambil dulu hartanya untuk ditunaikan wasiatnya terkait dengan harta. Walau ata alaihi kullahu, walaupun habis, tidak tersisa untuk ahli waris. Sebab demikianlah petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di surat An-Nisa. Allah menyebutkan di surat An-Nisa tentang hal tersebut di ayat yang ke-12. Allah firmankan, min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Harta waris dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk menunaikan wasiatnya atau hutang-hutangnya. Jadi harta ini masih milik mayit. Ya, sebelum dikuburkan. Maka ditunaikan dulu untuk kepentingan mayit, setelah dikuburkan dan ditunaikan kepentingannya, yang tersisa baru harta itu menjadi milik ahli waris dan tidak ditunda. Kemudian disebutkan di sini
Beliau katakan, walau ata alaihi kullahu, walaupun semuanya habis untuk membayar hutang tersebut, juga wasiat. Wa illa fatatawwa'u ba'du ahlihi mimman yaqdiru ala dzalik. Kalau ternyata hartanya kurang atau dia tidak punya harta, maka baik keluarganya atau sahabatnya atau siapapun secara umum dari kaum muslimin yang ingin menolong saudaranya yang sudah wafat untuk bertatawwu', yaitu memberikan keringanan beban, meringankan bebannya, menanggung hutangnya untuk dibayar. Ini sangat dianjurkan. Sebab Nabi kita SAW menyebutkan dalam banyak hadis beliau, di antaranya man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa memberikan kemudahan pada orang muslim, maka Allah akan mudahkan dia pada hari kiamat. Kemudian beliau katakan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau mengatakan, mata rajulun. Ada seorang sahabat meninggal dunia. Faghassalnahu wa kaffannahu wa hanatnahu. Lalu kami mandikan dia, kami kafani, kemudian kami beri wewangian. Wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'al janaiz. Lalu kami hadirkan jenazah ini di tempat yang biasa Nabi SAW menyolati jenazah. Inda maqami Jibril. Di masjid beliau ada tempat namanya maqam Jibril. Thumma adzanna Rasulullah SAW bisalati alaih. Kemudian kami menyampaikan izin atau menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwa jenazah siap untuk disolati. Faja'a ma'ana. Maka beliau pun datang berkumpul bersama kami. Fatakhatta khattan. Ketika beliau sudah di depan jenazah, beliau mundur beberapa langkah. Jadi kalau jenazah ada di sini, beliau siap di depan ingin menyolatkan jenazah, beliau tidak jadi mundur beberapa langkah. Lalu menyampaikan, la'alla ala sahibikum dainan. Apakah jenazah ini, saudara kalian ini, meninggalkan hutang? Qalu na'am. Maka yang hadir sebagian menjawab, iya, dia meninggalkan hutang. Dinaron, dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar ini uang yang banyak zaman itu. Fatakhallafa, maka beliau pun mundur lagi. Meninggalkan jenazah tersebut lebih jauh. Faqala lahu rajulun minna, seseorang dari kami, nah ini tidak dikenal. Bukan keluarganya. Faqala lahu rajulun minna, seseorang dari kami berkata, yuqalu lahu Abu Qatadah, biasa dijuluki atau dipanggil dengan Abu Qatadah. Ya Rasulullah, huma alayya. Ya Rasulullah, 2 dinar tadi hutangnya itu aku yang tanggung. Aku yang bayar. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul huma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari. Kalau begitu, 2 dinar tadi engkau yang tanggung. Dibayarkan dari hartamu bukan harta mayit. Dan mayit berlepas diri dari hutang tersebut, sudah berpindah hutangnya. Faqal Abu Qatadah berkata, "Na'am, tentu ya Rasulullah." Fasalla alaihi, maka beliau pun menyolatinya. Faja'ala Rasulullah SAW idza laqiya Abu Qatadah yaqul. Maka setelah jenazah dikuburkan, hari berikutnya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan orang tadi yaitu Abu Qatadah, beliau mengingatkan, ma sana'at dinaran. Apakah 2 dinar tadi sudah engkau bayarkan? Qala Rasulullah, innama mata amsi. Ya Rasulullah, bukankah mayat baru kemarin meninggal dunianya? Jadi di benak Abu Qatadah radhiyallahu anhu bisa waktu luas karena sudah dipindahkan
tanggungan pembayaran hutangnya. Tapi Nabi SAW menegur, sudahkah engkau bayarkan? Hatta kana akhiru dzalika qal qad qadaituhu ma ya Rasulullah. Sampai dia menjawab, ya Rasulullah, sudah aku bayarkan. Qal al-an hina baridat alaihi jilduh. Sekarang baru jenazah merasa nyaman. Jadi hutang itu masih terkait dengan seseorang walaupun sudah meninggal dunia. Oleh karena jemaah sekalian rahimakumullah, waspada dari hutang. Jangan menyepelekan dan jangan menggampangkan dengan hutang walaupun asalnya mubah. Kemudian poin yang kedua, setelah penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan tentang apa yang harus dilakukan oleh keluarga mayit, ya, dari mengurusi jenazah. Ma yajuzu lil hadirin wa li ahlihi wa ghairihim. Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang hadir dan juga oleh keluarganya serta yang lainnya. Beliau katakan, yajuzu lahum kashfa wajhil mayyit wa taqbilahu. Bagi orang yang hadir, yaitu ta'ziyah, khususnya bagi kerabat atau keluarga atau sahabat, ketika mendapati berita kematian lalu mereka datang, ingin melihat wajahnya yang terakhir kali, diperbolehkan untuk membuka penutup wajahnya. Disebutkan dalam hadis Aisyah tadi radhiyallahu anha tentang ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian menciumnya. Mencium keningnya sebagai tanda sayangnya dan perpisahan. Wal buka alaihi, dan boleh menangis. Salasata ayyam, sebagai bentuk berkabung 3 hari, khususnya keluarganya. Menangis di sini hanya menangis sedih. Bukan sampai menangis meratap, berteriak-teriak, menyesalkan kematiannya, dan sebagainya, tidak. Cuma menangis sedih saja. Min ghairi raf'i saut, dengan tanpa meninggikan suara. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat berikut oleh penulis Hafidz Ta'ala. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma ishtaka Sa'ad bin Ubadah wa dakhala alaihi Rasulullah SAW fawajadahu fi ghasyatin faqala aqad qada, qalu la ya Rasulullah, fabaqar Rasulullah SAW falamma ra'al qawmu buka'a Rasulullah SAW baqaw faqala Rasulullah SAW innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza, wa asyara ila lisanihi au yarham. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dalam keadaan syakratul maut, Nabi SAW masuk menemuinya lalu bertanya kepada yang hadir, apakah Sa'ad sudah wafat? Kata Nabi SAW, kata mereka, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menangis melihat keadaan Sa'ad yang menghadapi kematian. Maka ketika para sahabat yang hadir di sekitar Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mendapati Rasulullah SAW menangis, maka mereka pun ikut menangis karena sedih. Karena mendapati Rasulullah SAW menangis. Faqala, lalu mengatakan, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Sesungguhnya Allah tidak mengadab jenazah ini nantinya dengan air mata yang keluar dari mata keluarganya atau sahabatnya. Wala bihusnil qalbi, tidak juga diadab dengan sebab sedihnya hati mereka. Walakin yu'adzibu bihadza, tetapi Allah akan mengadab jenazah di kuburnya
dengan ini. Lalu dia mengisyaratkan ke lisannya. Berikan isyarat kepada lisan. Au yarham, atau memberikan rahmat. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ada perbuatan keluarga mayit ketika mereka sedih itu terhubung dengan mayit. Terhubung dengan mayit. Apakah memberikan rahmat pada mayit ataukah akan mengazab? Kembali kepada yang diucapkan oleh lisan. Oleh karenanya tadi disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa apabila kita mendapati keluarga kita meninggal dunia, maka adalah tidak mengucapkan apapun kecuali kebaikan. Khususnya doa agar mayit ini diampuni dosanya, dirahmati, ditinggikan derajatnya, dan semisalnya. Adapun bila kemudian meratap, berteriak-teriak, menyesali kejadian kematian, makanya akan berkaitan dengan mayit. Di mana Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, innal mayyita la yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mayit akan diazab di kuburnya disebabkan karena niyahah yang dilakukan oleh keluarganya. Juga pernah kita dapatkan di majlis yang lalu agar mayit ketika khawatir keluarganya meratap akan kematiannya, maka hendaklah dia berwasiat agar jangan ada seorang pun yang meratap, dan bila ada yang meratap maka saya berlepas diri dari perbuatannya. Berwasiat akan hal tersebut. Kemudian hadis berikutnya beliau katakan, wa fi hadits Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, lamma rufi'a ila Rasulullah SAW ibnan libnatihi sallallahu alaihi wasallam wa nafsuhu taqaqqa ka'annaha fi shannin fafadat aina Rasulullah SAW. Dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ketika disampaikan berita kepada Nabi SAW bahwa anak laki-laki dari anak perempuannya, itu cucunya, cucu laki-lakinya, meninggal dunia, dan mendapati anak tersebut ketika beliau datang, nafasnya tersedak. Itu sedang sakratul maut. Ada yang pernah melihat orang sakratul maut, Pak? Ini kalau kita lihat ada orang sakratul maut, kita akan merasa takut dan sedih. Karena kita mendapati ada orang yang sangat kesakitan dan tidak pernah mendapati sakit, lebih sakit dari keadaan seperti itu. Maka Nabi SAW mendapati cucunya yang masih kecil ini dalam sakratul maut, nafasnya tersedak, maka kedua mata beliau meneteskan air mata. Seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah yang tadi di riwayat sebelumnya dalam keadaan sakratul maut juga, ini beliau masih hidup, mendapati Nabi SAW menangis. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Ya Rasulullah, tangisan apa ini? Beliau bertanya kepada Nabi SAW karena Nabi SAW pernah menyampaikan riwayat hadis beliau SAW. Innal mayyita la yu'adzabu bima niha alaihi. Sungguh mayit diazab oleh Allah Jalla wa'ala di kuburnya dengan sebab niyaha yang dimunculkan, dilakukan oleh keluarganya. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya, Rasulullah, ma hadza? Apa ini? Yaitu engkau bersabda demikian, tapi engkau demikian. Nah, ini pentingnya kita bertanya kepada orang alim. Kalau ternyata ada ucapan dan perbuatannya kok berbeda, kita bertanya untuk tidak salah faham dan tidak suudzon. Maka Nabi SAW menjawab, faqal hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadih. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hati-hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama.
Sesungguhnya Allah akan merahmati para hambanya yang memiliki sifat rahmah. Di hadis yang lain, beliau menyampaikan, Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa bima yarda rabbuna. Mata ini menangis, hati juga sedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Rabb kita Allah Jalla wa'ala ridha. Maknanya sedih boleh secara hati, menangis boleh, meneteskan air mata, tapi lisan jangan bicara yang buruk. Ini pun menguatkan hadis sebelumnya. Beliau katakan walakin yu'adzibu bihadza, tapi Allah akan mengadab mayit dengan sebab ucapan lisan. Au yarham, atau merahmati. Oleh karenanya, sesedih apapun kita ketika mendapati keluarga kita dalam keadaan sakratul maut atau sudah meninggal dunia, maka tahan lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Hadis berikutnya, masih di poin yang kedua ini, beliau katakan wan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Dan anaknya, di antara anaknya bernama Abdullah. Berarti keponakan Nabi SAW. Beliau menyampaikan meriwayat, anna Nabi SAW amhala ala Ja'far thalathan an ya'tiyahum. Bahwa Nabi SAW memberi waktu untuk keluarga Ja'far selama 3 hari. Dan beliau selalu datang kepada mereka. Jadi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau wafat di Yarmuk ketika perang lawan Romawi. Maka keluarganya sedih. Lalu beliau mengunjungi mereka tiap hari dan memberikan waktu untuk bersedih selama 3 hari. Tsumma atahum faqal. Kemudian datang kepada mereka dan mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yaum, yaitu di hari yang ketiga. Beliau katakan, janganlah kalian semua menangis setelah hari ini. Nah, di sini kata penulis, keluarga mayit, ya, keluarga mayit, istri, anak, orang tua, kakak adik, kerabat, untuk menghentikan tangisan setelah 3 hari. Jadi boleh menangis selama 3 hari. Adapun niyahah, meratap dengan ucapan-ucapan caci maki, laknat, celaan, sumpah serapah, ucapan-ucapan tidak ridho dengan takdir, maka tidak dilakukan dari sejak kejadian kematian. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga. Ma yuhramu ala qaribil mayyit. Apa yang diharamkan untuk dilakukan oleh kerabatnya mayit. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Bahwa dalam kejadian kematian ada perkara-perkara yang harus dihindari. Yang pertama, an-niyahatu. Agar keluarga mayit tidak niyahah. Tadi kita sudah sebutkan. Meratap. Apakah yang maksud dengan niyahah atau meratap? Beliau katakan wahya raf'u sawti bil bukai 'alal mayyit 'ala sabilin nauh kanauhil hammam, yaitu meninggikan suara saat menangis terhadap mayit dengan menyebutkan ucapan-ucapan penyesalan, ya, seperti teriakannya seekor burung. Pokoknya syari'u anha, dan syariat sudah melarang itu dilakukan oleh kaum muslimin. Li'annaha tuhayyijul ahsana wala tuskituha, karena semakin menguatkan dan membangkitkan rasa sedih dan tidak memadamkannya. Walamma fiha min tasakhutin min qada'illahi wa qadarih, karena dalam niyahah tersebut terkandung makna, yaitu tidak ridha terhadap takdir Allah, wa'tiradun alaih, dan menyalahkan takdir,
wala turfa'u ma nazala min musibatin, juga tidak menghilangkan musibah yang sedang menimpa keluarganya, wali anna min amal jahiliyah, dan ini termasuk amal jahiliyah. Amal jahiliyah itu amalnya orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Juga wa yu'adzabul mayyitu bisababiha, dan itu menjadi sebab mayit diazab. Sebab mayit diazab. Tentang poin yang terakhir ini, sebab mayit diazab, dikomentari oleh sebagian orang yang menolak masalah ini. Alasan mereka, mayit itu tidak mendapatkan balasan buruk dengan sebab perbuatan orang lain. Lalu mengambil dalil beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat yang berulang di surat Al-An'am, di surat Az-Zumar, di surat yang lainnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Di surat An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain kecuali apa yang dia usahakan. Namun alasan ini diluruskan bahwa ayat-ayat tadi berlaku untuk menanggung dosa orang. Betul kalau begitu. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain. Tetapi ayat-ayat ini dan hadis Nabi SAW dalam masalah ini bukan menanggung, tetapi mendapatkan bagian. Seperti tentang amal saleh. Nabi kita bersabda SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Anak Adam bila sudah mati, terputus dari amalnya untuk bisa menambah pahala kecuali dari 3. Lalu beliau sebutkan. Maka demikian juga semakna dengan itu. Terputuslah mayit dari menanggung dosa akibat perbuatannya dan perbuatan orang lain, kecuali perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi karena ada kaitannya, maka akan disebutkan insya Allah tentang hal itu hadis-hadisnya oleh penulis hafizallahu ta'ala. Kemudian beliau katakan, an Nabi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apabila Nabi SAW menyebutkan perbuatan dikaitkan dengan jahiliyah, artinya perbuatan termasuk dosa besar. Sifat jahiliyah termasuk dosa besar. Jadi ada 4 perbuatan yang dilakukan oleh umatku dan mereka tidak meninggalkannya, termasuk dosa besar yang dilakukan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan harta yang dimiliki. Terjadi tidak? Terjadi. Berbangga dengan bisnis, berbangga dengan jabatan, berbangga dengan luasnya sawah, besarnya rumah, kendaraan baru yang mahal. Ini yang pertama. Dan itu termasuk dosa besar. Wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Apa itu nasab? Keturunan. Baik keturunan sendiri atau keturunan orang lain. Kamu keturunan rendahan. Kamu kasta rendah. Kasta ini, kasta itu. Bukan golongan darah biru. Nah ini masuk kategori jahiliyah. Dan dosa besar. Wal istisqa bin nujum. Dan menyandarkan hujan kepada bintang. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Kalau muncul bintang ini, maka akan turun hujan. Kalau muncul bintang itu, maka tidak akan muncul hujan. Maka tidak boleh. Dan itu termasuk dosa besar. Wa niyahatu dan niyaha, yaitu meratap kematian mayit. Waqal, dan Nabi kita bersabda SAW, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab.
wanita yang suka meratap. Ini karena kebiasaan wanita meratap itu. Bukan berarti kalau laki-laki meratap tidak mendapatkan bagiannya, tidak. Orang yang meratap, bila dia tidak bertobat sebelum matinya dari meratapnya itu, karena meratap termasuk dosa besar tadi, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dan berdiri di mahsyar, lalu diberi pakaian berupa celana dari qatiran. Qatiran itu aspal cair yang panas. Kita sering lihat dulu, kalau bikin jalan ada aspal di drum itu dibakar, Pak ya, mendidih, nah itu dibikin celana. Terbayang tidak panasnya, sakitnya. Wa dir'un min jarab, dan dir'un yaitu semacam apa itu, jas yang tidak ada lengannya, apa namanya? Rompi. Rompi terbuat dari penyakit gatal, penyakit kusta. Sehingga ketika dipakaikan tidak mau diam, mencakar-cakar tubuhnya. Kemudian beliau katakan, qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab qaulin Nabi SAW, yu'adzabul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaih. Bab mayit akan diazab oleh Allah disebabkan adanya ratapan keluarganya kepadanya. Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan fikih dalam kitab sahihnya dalam judul bab. Jadi judul bab itu adalah kesimpulan riwayat yang beliau bawakan, dan itu fikih. Beliau bawakan di sini, mayit akan diazab dengan sebab keluarganya yang meratap kepadanya. Idza kana an-nawhu min sunnatihi liqaulihi ta'ala qu anfusakum alaikum nara. Ya. Kemudian beliau katakan, wa qala Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh orang yang dipimpin. Fa idza lam yakun min sunnatihi, maka ketika meratap itu bukan sunnah beliau, fa huwa kama qalat Aisyah, maka seperti katakan Aisyah radhiyallahu anha, wala taziru waziratu wizra ukhra, maka setiap orang tidak menanggung dosa orang yang lain. Maka Nabi SAW melarang umatnya dari meratap, bahkan termasuk dosa besar, dan pelakunya bila tidak bertobat sebelum matinya berhadapan dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya tentang masalah apa yang harus dihindari oleh keluarga mayit di poin yang pertama. Selanjutnya akan kita ambil faedahnya di majelis akan datang insyaallah bila mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.